Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah fa inna lil muttaqina mafaza. Jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah
perintah Jumat mampu kita laksanakan. Semoga ini adalah bagian media ketakwaan kita kepada Allah. Karena tak akan ada keselamatan bagi mereka yang tidak mendapatkan takwa. Dan takwa hanya akan didapati melalui kebajikan ataupun amal salih. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah Jumat yang saya muliakan, dengarkan dengan baik. Judul khutbah kita kali ini yaitu jangan biarkan keberkahan Ramadan itu berlalu pergi. Ketahuilah wahai ikhwan, bahwa Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita membawa keberkahan besar. Besar sekali. Keberkahan yang menjanjikan keselamatan dunia sampai akhirat kita berada di surga. Nah, refleksi daripada keberkahan itu ternyata tertuangkan dalam Al-Kisah. Satu, dua pemuda yang masuk Islam bersama di zaman Rasulullah SAW, yang ternyata saudaranya yang mati syahid dan ia mati di tempat tidurnya, ternyata sang adik yang mati di tempat tidur ini duluan masuk surga. Apa gerangan di balik itu? Kita jawab di khutbah pertama. Dan Al-Kisah yang kedua adalah 4 orang Bani Israel yang taat beribadah kepada Allah dan tak pernah berdosa sepanjang hidupnya. Ternyata bisa ketaatannya, kebaikannya kita bisa kalahkan hanya dalam ibadah 1 malam saja. Mari kita jelang bersama kisah keberkahan Ramadan dari 2 pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah, anna rajulaini min baliin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Al-Kisah, 2 seorang pemuda abang adik dari suku Baliin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Singkatnya, masuklah mereka Islam berdua. Dengarkan. Fakana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar. Al-Kisah, sang kakak adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh dalam ketaatan ketimbang sang adik. Faghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida. Saking semangatnya, sang kakak ini bukan sekedar taat beribadah, tapi keteguhan hatinya di dalam mengamalkan Islam, sampai kemudian ia ikut berjihad di medan perang, fastushhida, sehingga membuatnya mati di medan jihad. Dengarkan, kita potong sebentar. Mati di medan jihad dengan sebelumnya adalah sungguh-sungguh dalam ketaatan, sudah pasti adalah masuk surga. Itu poin yang pertama. Dengarkan. Lanjut berkisah.
Thumma makatha al-akharu ba'dahu sanah. Thumma tuwuffiya. Ternyata sang adik diberikan tenggang waktu hidup 1 tahun setelah kematian kakaknya. Setelah sampai 1 tahun, sang adik sakit di tempat tidurnya, kemudian mati. Poinnya, sang adik hidup dalam 1 tahun dan mati, hanya mati di tempat tidur, bukan di medan jihad. Sang kakak yang sungguh-sungguh beribadah kemudian mati di medan jihad. Dengarkan. Qala Tolhah. Lalu kemudian Tolhah menceritakan, fara'aitu fil manam. Aku melihat di dalam mimpiku. Dengarkan dulu. Tolhah bin Ubaidillah bermimpi. Siapakah Tolhah? Tolhah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dialah yang bermimpi itu. Bainama ana inda babil jannah. Tatkala itu, waktu aku berada di dekat pintu surga, idza ana bihima, lalu aku bertemu dengan kedua pemuda itu. Sang kakak yang taat beribadah dan mati syahid, dan sang adik yang biasa-biasa saja yang mati di tempat tidurnya karena sakit 1 tahun setelah peninggalan kakaknya. Idza nabihima, sehingga aku berjumpa dengan mereka berdua. Kami bertiga di dekat pintu surga. Fa kharaja kharijum minal jannah. Lalu keluarlah penjaga-penjaga surga, malaikat-malaikat penjaga surga. Apa yang terjadi? Fa'adina lilladzi tuwuffiya al-akhira minhuma. Ternyata yang suruh duluan masuk adalah sang adik yang meninggal karena sakit di tempat tidurnya, bukan sang kakak yang mati di medan jihad. Nah, mulai ada yang aneh. Dengarkan. Dibawalah ke dalam surga sang adik terlebih dahulu. Tsumma kharaja fa'adina lilladzi istushhida. Kemudian sang malaikat keluar lagi. Tiba-tiba baru kemudian ia mengajak sang kakak yang meninggal pertama, yang taat ibadah dan mati syahid itu masuk ke dalam surga. Begitu dia masuk, tsumma raja'a ilayya. Malaikat itu keluar lagi. Faqala, dan ia berkata kepadaku, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kalau kamu Tolhah bin Ubaidillah, silahkan kamu pulang dulu. Ini belum waktunya untukmu. Kamu nanti, karena kamu lagi sedang bermimpi, masuk surganya nanti. Begitulah Al-Kisah itu. Lalu kemudian fa asbahatal hatu yuhadditsu bihin nas. Mimpi Tolhah yang ia pandang aneh itu, lalu kemudian ia ceritakan kepada para sahabat yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Akhirnya para sahabat pun menjadi bingung, karena mereka tahu kenapa yang masuk surga duluan adalah sang adik yang mati di tempat tidur, bukannya sang kakak yang taat ibadah dan mati di medan jihad yang pasti surga. Dengarkan. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhaddatsuhu al-hadits. Akhirnya Tolhah dan para sahabat yang lain mengkhabarkan mimpi Tolhah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah dengan lengkap tentang kejadian unik dan aneh itu.
ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa tanggapan Rasulullah? Dengarkan. Rasulullah berkata kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Emang apa yang membuatmu takjub? Apa yang aneh, kata Nabi? Kok kalian jadi bingung? Kok kalian menjadi takjub? Apa yang aneh? Faqalu ya Rasulullah. Maka mereka menyangkal kembali, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan summa istushhida wa dakhala hadza al-akhiru al-jannata qablah. Yang kami herankan, kata para sahabat, ini yang taat ibadah, yang mati syahid, kenapa kok bukan dia duluan masuk surga? Malahan adiknya duluan yang masuk surga, yang cuman mati karena sakit, dan yang hidup 1 tahun setelah kematian kakaknya tadi. Nah, barulah disampaikan alasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Dengarkan, ini dia kalimatnya. Tidakkah kalian tahu kalau sang adik itu dia sempat hidup 1 tahun setelah sepeninggal kakaknya? Faqalu bala. Maka Rasulullah katakan, mereka katakan, ya benar ya Rasulullah. Qala, barulah Nabi jawab, wa adraka ramadhana fasama wa salla kadza wa kadza min sajadatin fis sanah. Nah, tidakkah kau tahu, karena dia hidup 1 tahun, maka ia sempat sekali bertemu dengan bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahannya. Dan dalam 1 tahun itu ia taat melakukan sholat 5 waktu kepada Allah dan sholat-sholat yang lainnya dalam tempo waktu 1 tahun. Dalam tempo waktu 1 tahun dia tegakkan sholat, plus ia berjumpa dengan Ramadan. Maka qalu bala, maka para sahabat berkata, benar ya Rasulullah, si adik sholat 5 waktu ia tegakkan, lalu kemudian ia berjumpa dengan Ramadan. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau salat yang ia tegakkan selama 1 tahun itu, dan kemudian Ramadan ia tegakkan hanya dalam kurun waktu 1 bulan saja, 30 hari saja ia tegakkan dengan baik. Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Itulah yang membedakan derajatnya dengan kakaknya yang taat ibadah waktu hidupnya dan mati syahid. Tahu nggak kamu bedanya dengan kakaknya? Lebih mulia sang adik ini daripada kakaknya. Jauh derajatnya adalah bagaikan antara langit dan bumi. Kita cukupkan kisahnya. Saya dan bapak-bapak telah diberi waktu 1 tahun sampai hari ini. Kalau saja orang Palestina mati syahid dan surga karena berperang, maka kita semua yang duduk di sini lebih berhak untuk mendapatkan surga karena bulan Ramadan. Lalu apakah keberkahan itu akan kau biarkan pergi? Kalau saja orang syahid di medan perang, sebelum tetesan darahnya terakhir jatuh ke tanah, maka seluruh dosanya diampuni. Ingatlah, berkah Ramadan itu datang, kau akan lebih mulia daripada dia, dan surgamu akan lebih tinggi daripada dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi
wa ashabihi wa mawalah. Al-kisah yang kedua. Dulu 4 orang Bani Israel menjadi hamba yang taat kepada Allah selama 80 tahun, menegakkan salat malam dari pagi sampai subuh dan berjihad dari pagi sampai sore, tak pernah berhenti. Dan selama 80 tahun itu tak pernah berbuat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata. Lihat betapa mulianya kebaikan orang-orang tersebut. Dengarkan, begitu Ramadan tiba kepada kita, turun takdir Ramadan tiba dengan Lailatul Qadarnya, maka kebajikan orang 80 tahun itu kita bisa kalahkan hanya sekedar beribadah dalam 1 malam saja. Benarkah demikian? Mari kita jelang kembali tafsiran daripada surah Al-Qadar yang biasa kita dengar, cuman hanya saya tekankan daripada keberkahan Ramadan pada kajian kali ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salam ya hatta matla'il fajr. Ada Lailatul Qadar yang ia lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 80 tahun. Bagaimana sampai ia dikatakan lebih baik 1000 bulan ataupun lebih baik daripada 80 tahun? Qala Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Ali bin Urwah, dari Ali bin Urwah. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman arba'atan min Bani Israil. Adalah Rasulullah pernah berkisah tentang 4 orang daripada Bani Israel. Dengarkan, abadullah thamanina aman. Mereka beribadah terus kepada Allah selama 80 tahun tanpa henti. Walam ya'su tarfat ain. Dan tak pernah berbuat dosa kepada Allah walaupun sedetik, bahasa orang dulu sekedip mata. Dan di dalam riwayat lain dikatakan, yaqumul laila hatta yusbih. Sebagaimana Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalan Mujahid, laki-laki ini menegakkan salat kepada Allah dari tenggelamnya matahari sampai subuh datang. Tsumma yujahidul 'adu bin nahar. Pagi hari tiba, ia berjihad memperjuangkan Islam sampai matahari terbenam kembali. Bayangkan. Fa fa'ala dzalika alf syahr. Orang ini melakukan itu selama 1000 bulan ataupun 80 tahun. Usia kita belum tentu sampai 80 tahun. Dengarkan dengan baik. Nah, qala fa'ajibu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Kisah itu membuat takjub para sahabat ketika kisah itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Jibril. Datanglah keberkahan Ramadan. Lalu kemudian datanglah Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah. Sungguh sangat mengagumkan para sahabatmu ibadah orang-orang yang Bani Israel tadi selama 80 tahun itu. Lam ya'suhu tarfat ain, yang tak pernah berbuat dosa kepada Allah walaupun sekedip mata itu.
yang di malam hari mereka terus salat, di siang hari mereka terus berjihad. Maka Jibril berkata, fa anzalallah, maka Allah menurunkan surah Al-Qadar ini, faqara alaihi, maka Jibril pun membacakan kepada Rasulullah SAW, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita langsung potong, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Muhammad, keberkahan Ramadan tiba kepadamu. Di Ramadan itu akan datang yang namanya Lailatul Qadar. Dengarkan, dia di 10 akhir, dia di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Bagi yang akan mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan keberkahan seperti Bani Israel ini, bahkan lebih. Bahwa, dengarkan, bila dia satu malam itu beribadah kepada Allah, contoh dia iktikaf, dia sholat maghrib, dia sholat sunnah qabliyah ba'diyah, dia sholat tarawih, dia berzikir, dia mengaji sampai subuh, kemudian subuh ia zikir pagi petang, habis itu baru dia tidur, maka nilai ketaatannya lebih, seakan-akan melebihi daripada 1000 bulan, lebih dari 80 tahun hanya beribadah di satu malam. Karena di satu malam itu ia tidak berbuat dosa, maka sama seperti Bani Israel, dan lebih daripada Bani Israel itu, bahwa ia tak pernah, seakan-akan tak pernah berbuat dosa selama 80 tahun lebih, walaupun 1 detik. Karena satu malam itu ia tahan jangan sampai ada dosa dilakukan untuknya. Masya Allah. Satu malam VS mati syahid, kalah. Satu malam beribadah di malam Lailatul Qadar versus beribadah 80 tahun, berjihad 80 tahun, salat malam 80 tahun, kalah. Karena keberkahan Ramadan di malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita. Pertanyaannya, siapa yang mau bareng-bareng iktikaf di sini untuk menjemput keberkahan itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.